Selamat malam pemirsa Bukan Empat Mata, selamat datang di segmen ketiga, segmen yang paling seksi dari Bukan Empat Mata. Dan saya mewakili wanita-wanita cantik seluruh Indonesia dan internasional. Gak enak sama Pak Menteri. Cantik kalau kanan kirinya pohon semua. Oh, saya pikir Mas teman saya loh. Iya. Nah, tentunya saya ditemani oleh rekan setia saya yang begitu smart, begitu pandai, lulusan Pak, dia ini lulusan rekan saya lulusan Harvard. Jurusan apa Mas? Saya ngambil jurusan bahasa. Betul, bahasa Jawa. luar biasa. Mari kita sambut rekan setia saya yang begitu fenomenal, luar biasa, perlu dilestarikan. Kok dilestarikan? Maksudnya disayangi terus. Oke, harus gitu. pasti. Betul. Siapa lagi kalau bukan Halo, saya Renaldi. Halo, ini pegawai-pegawai remunerasi. Oke, anyway, kita kedatangan tamu spesial Pak Jero Wacik. Apa kabar Pak? Sehat? Baik-baik. Sudah 4 kali ya Pak ya? 4 kali saya tampil di Empat Mata. 4 kali, luar biasa loh ya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih loh Pak Jero ya. Tapi pulang dari sini tidurnya tenang ya Pak? Tenang. Mimpinya yang buruk. Tapi terima kasih ya Pak ya sudah mau datang ke sini. Saya tahu kan Jakarta macet, belum lagi ngeliat Mas Tupul, jadi kayak bebannya double gitu ya. Tapi thank you sudah ada di sini. Tapi pertanyaan pertama nih Pak ya, saya banyak titipan pertanyaan dari berpuluh-puluh juta manusia di Indonesia. Soalnya waktu kita dengar katanya BBM mau naik nih Pak, pasti reaksi pertama orang Indonesia gini, aduh, begitu kan? Pasti reaksi pertama. Belum tahu. Iya betul. Aduh, kan biasanya begitu. Nah, sebenarnya naiknya itu per kapan sih sebenarnya Pak? Kalau boleh, kan katanya bulan Juni ya. Ya, nanti tunggulah, sabar sedikit. Ya. Jadi waktu saya masih mahasiswa, itu juga beberapa kali menghadapi BBM naik. Masih mahasiswa naik motor, Mas Tupul, ya. Kemudian BBM naik, sama. Aduh, pertama kali ya. Aduh, ya. Terus ngantri malam-malam ke pom bensin, iya. karena malam diumumkan ngantri malam-malam. Kemudian lumayan lah, 1 tangki kan penuh itu, 5 liter. Nah, setelah pulang besoknya naik kan BBM. Terus ngomelnya cuma sehari aja lah, zaman itu ya. Nah, tetapi akhirnya saya berpikir nggak mungkin lah pemerintah itu akan mencelakakan rakyatnya. Yang namanya jadi pemerintah pasti tugasnya kan ngurusin rakyat. Jadi ada kepercayaan saya waktu saya masih mahasiswa ya, gondok dulu sebentar, waduh, pemerintah ini naikin BBM semaunya gitu kan, zaman tahun 70-an. Tapi setelah berjalan, nggak mungkin lah pemerintah itu akan mencelakakan rakyatnya. Nah, sekarang saya jadi pemerintah. Ya. Jadi ingin juga dipercaya oleh rakyat bahwa tidak mungkin lah gitu. Saya rasanya bersumpah pun berani. Nggak mungkin ada niat pemerintah untuk memelaratkan rakyatnya. Nah, bahwa kenapa naik, ini kan karena ada hitungannya. Jadi dulu kita itu eksportir minyak. Kita menghasilkan minyak 1,6 juta barel per hari. Yang kita pakai hanya kira-kira 800.000 barel per hari. Jadi sisa 800.000 yang kita ekspor. Makanya dulu kita namanya negara pengekspor minyak. Jadi anggota OPEC. Nah, sekarang karena kemajuan kita, semua naik motor, banyak naik mobil ya. Sekarang kita menghasilkan minyak hanya 800.000 sampai 900.000 barel per hari. Kita perlu minyak 1,5 juta, 1,5 juta kurang berarti. Nah, makanya sekarang kita tidak anggota OPEC lagi. Kita mengimpor sekarang. Importir berarti. Nah, kemudian pemerintah ini kan ada undang-undang bahwa harus memberi subsidi kepada rakyat. Nah, membuat premium 1 liter itu kira-kira 9.500 membuat 1 liter premium. Dijual kepada rakyat sekarang 4.500. Nah, 5.000 lah yang ditomboki pemerintah. Nah, ini yang namanya subsidi. Jadi kalau teman-teman ini naik motor beli 4.500 per liter, itu biaya membuatnya itu 9.500. Jadi 5.000 dibayarin pemerintah. Itu yang namanya subsidi. Nah, kalau 5.000 dibayari pemerintah kali sekarang 40 juta kiloliter 1 tahun, maka itulah jumlahnya 200 triliun lebih, 250 triliun untuk mensubsidi BBM. Nah,
Jadi kita kehilangan kesempatan untuk membangun sekolah tambahan, untuk membangun desa, membangun rumah sakit, karena disedot oleh subsidi itu. Sementara yang mendapat subsidi itu yang di iklannya Mas Tukul, wele gitu kan, gitu. Mobilnya mewah, terus dia ngantri di tempat yang BBM yang bersubsidi. Jadi itulah sebetulnya. Jadi kita harus turunkan subsidinya sehingga bisa lebih banyak dipakai untuk ngurusi rakyat yang lebih nggak berpunya, gitu, yang lebih belum mampu. Jadi itulah sebetulnya logika yang dikeluarkan, dan ini beneran ya. Saya orang yang dengan Mas Tukul udah sahabat lama ya, nggak ada bohong-bohongnya kita ya. Jadi nggak boleh. Satu letting, satu alma mater, satu kampus. Saya kuliah di WASEM, Universitas Alam Semesta. Jadi kalau kadang-kadang kan ada yang mengatakan, wah pemerintah ini sadis sama rakyatnya. Enggak lah, saya sudah 9 tahun jadi menteri ya. Dulu Menbudpar, sekarang Menteri Energi ya. Nggak ada niat pemerintah untuk itu. Saya menjamin itu ya. Gitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi intinya tidak ada seorang pemimpin bangsa itu menyengsarakan rakyatnya, tidak ada. Siapa saja yang tidak ada tujuan menyengsarakan rakyatnya. Kita sudah punya 6 presiden. Dari Bung Karno ya, Presiden Soekarno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, terus Pak Gus Dur, terus Ibu Mega, dan sekarang Pak SBY. Yakinlah tidak pernah ada presiden yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Nggak mungkin ya. Nah Pak, artinya kan ketika dinaikkan, kalau nggak salah solar tuh naik 1.000 berarti ya? Rencananya naik 1.000, premium naik 1.500 kurang lebih. 2.000. Itu akan naik terus sampai pemerintah tidak nombokin lagi atau bagaimana Pak? Tahun inilah kita ngomong. Sebetulnya sudah banyak yang mengusulkan cabut saja subsidinya semua. Jadi yang 5.000 itu dicabut saja semua, sehingga membeli dengan 9.500. Oh wow. Kan kasihan ya, mendadak begitu. Ya udahlah. Teman saya menjerit Pak. Makanya, jadi tetap masih subsidi. Jadi kalau misalnya nanti jadi dinaikkan sekitar 6.500, itu masih disubsidi 3.000. Tetap itu ya. Tetap. Jadi subsidinya dikurangi begitu. Jadi karena ada kewajiban memang negara untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Tapi harus yang ini keadilan juga. Masa orang yang menengah kaya terus disubsidi, sementara yang miskin yang nggak punya motor, nggak punya mobil, ya, dia harus diberikan. Nah itulah makanya Pak Presiden minta agar ada kompensasi kepada rakyat yang miskin. Kompensasi naiknya BBM. Ya, karena naik BBM-nya, maka akan terjadi namanya inflasi. Ada kenaikan harga sedikit. Nah, bagi yang menengah atas, jadi kayak Mas Tukul, itu mah udah atas banget itu. Artinya tidak terlalu terasa kenaikan subsidi itu. Tapi bagi teman-teman yang Mas Tukul, bagi teman Mas Tukul, atau teman saya, saudara saya di kampung yang masih miskin, ada kenaikan inflasi, itu akan teriak. Maka itu pemerintah menyiapkan bantuan untuk begitu naik BBM ada kompensasi. Itu beras miskin ditambah, kemudian beasiswa miskin ditambah, terus ada bantuan langsung sementara masyarakat. Itu yang namanya BLSM, yang disebut balsam itu kan. Begitu. Nah itu ada, saya dengar ada bantuan juga Pak Jero, itu 150.000 per keluarga. Itu betul? Yang BLSM. Itu betul ya? Itu permanen atau? Enggak, hanya sementara. Makanya sementara. BLSM, bantuan langsung sementara masyarakat. Sementara ya. Sampai dengan paling 5 bulan begitu. Sehingga tenang situasinya. Terus kita ciptakan lapangan kerja, terus bekerja semua. Sebentar lah, 5 bulan kira-kira. Presiden menghitung, kami menghitung kalau 5 bulan diberikan BLSM itu sudah mulai tenang gitu. Karena kalau enggak kasihan ini. Karena shock pertama. Shock dan memang berat. Memang berat untuk yang kelompok yang memang belum mampu. Teman-teman saya itu. Pondok Indah itu ya Pak ya. Nah kan pengumumannya kan sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu ya Pak Jero. Bahkan dibilang katanya bulan Juni ini. Jadi banyak yang bertanya-tanya. Nah tapi bahan-bahan pokok sudah mulai naik nih. Memang risiko negara demokrasi. Kemarin di DPR juga saya ada yang menyampaikan begitu, Pak, kenapa sih diwacanakan, diributkan, ya? Kenapa nggak diam-diam aja naikin langsung? Nah dulu waktu zaman
Orde Baru, jadi zaman Pak Subroto, waktu zaman saya masih naik motor. Beliau para menteri mungkin rundingan dengan presiden, langsung wah ini berat ini, harus naikin, langsung malamnya tengah malam dinaikin, nggak pakai rundingan. Ya. Nah kalau sekarang kan nggak boleh. Sekarang negara kita kan demokrasi. Jadi harus disampaikan pada DPR, disampaikan pada rakyat, dengarkan gimana keluhannya rakyat. Ya, ini demokrasi. Memang ada rugi lah karena ada wacana ini. Ada kenaikan harga, ada spekulan, selalu ada orang-orang begitu ya, memanfaatkan kesulitan kita, kesempitan dalam apa? Kesempatan dalam kesempitan. Itu kan kira-kira. Oke pemirsa, kayaknya kita harus pariwara dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, menarik sekali ya. Pokoknya ambil sisi positifnya. Jangan kemana-mana, tapi berangkat.